Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Begitu cepat rasanya, tadi malam saya terangkan firman Tuhan kemarin pagi, dan saat ini sudah Sabtu pagi ini 23 Desember 2023. Sesuai dengan nama saya Yakub. Ya. Pagi ini kita juga bicara tentang Yakub. Karena saya dilahirkan oleh Tuhan Yesus, diciptakan sama Tuhan. Yakub yang di dalam Alkitab sama diciptakan oleh Tuhan. Sama-sama saya mentiru Yakub di dalam Alkitab membangun hubungan saya dengan Tuhan. Saya juga sama ingin membangun hubungan saya dengan Tuhan. Sepanjang Yesus Allah yang Maha Besar, Dia adalah Tuhan pencipta segala kali, yang sanggup melakukan apa yang dahsyat dan ajaib. Seperti apa pagi ini yang Yakub alami, perjumpaan dengan Esau yang di dalam penuh kasih Tuhan. Mujizat terjadi. Yakub diganti nama Israel, kan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kan membangun hubungan sehat. Dari sejak awal Yakub membangun hubungan sehat sejak keluar. Waktu ada informasi dibenci akan dibunuh oleh Esau, dia keluar akhirnya untuk menyelamatkan diri. Dia keluar dari Ishak, rumah ayah dan ibunya. Saya yakin sedih. Dia pergi sendiri. Waktu tiba di Betel, dia capek, dia tidur. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui, di situ tempat perjumpaan dengan Tuhan. Letakkan kepala Yakub di atas batu, batu adalah Kristus. Dan sejak itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan komitmen Nasar Yakub dengan Tuhan. Dan hidupnya diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Sehingga berjumpa dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, akhirnya diganti dengan Israel. Dan sejak terus mengalami mujizatnya Tuhan. Mari, kalau Tuhan sudah tolong kita, kita semua disertai Tuhan. Saya disertai Tuhan. Di dalam pelayanan, dalam apapun juga ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Bukti bahwa Yesus sangat baik, kasihnya sempurna. Untuk itu saya, Pastor Yakub Rahmat, akan menyanyikan sebuah pujian. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu, oh Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu, oh Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur bagi-Mu. Amin. Haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Dalam Mazmur 118 ayat 1, demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Haleluya. Mazmur 116 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dari permohonanku. Sebab Ia menyenangkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Amin. Segala puji syukur bagi-Mu. Haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Ya Tuhan, punya-Mu lah kebesaran dan kejayaan,
kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, sucikanlah mulutku Bapa. Pagi ini kami mau baca firman-Mu Tuhan. Sucikanlah hatiku dan pikiranku. Ku tempatkan firman-Mu dalam hatiku. Terima kasih Bapa. Ampunilah semua dosa salahku Bapa. Sucikanlah hidupku oleh firman-Mu, dan bawalah aku selalu dalam kebenaran-Mu. Bentuklah aku ya Yesus menjadi serupa dengan Engkau. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat yang tertinggi itu di atas segala-galanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Pagi ini kamu siapkan hati kami untuk baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa memimpin, menjaga, melindungi, memelihara, bahkan menyelamatkan kita. Dahsyat. Suatu hari kelak, oh saya rindu punya tempat di surga buat selama-lamanya. Tempat yang kekal, bahagia, senang selama-lamanya. Ini kerinduan kita. Setiap hari saya merasakan bahagia, merasakan hadirat Tuhan, karena bergaul karib dengan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Mari kita membaca Yakub dan Esau mengalami perjumpaan yang penuh di dalam kasih Tuhan. Oleh karena itu mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam Mazmur 118 ayat 1 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih. Amin. Yesus baik, langkah Yesus sempurna saudara. Tidak ada cacat celah. Dalam 2 Samuel 22:31, jalan Tuhan sempurna, Ia menjadi perisai bagi orang yang berlindung kepada Tuhan. Dan Mazmur 116 ayat 1, aku mengasihi Tuhan, aku Yakub rahmat mengasihi Tuhan. Sebab Yesus mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku Yakub rahmat akan berseru kepada Tuhan. Membangun hubungan sehat, termasuk Bapak Ibu, mari selalu berseru kepada Tuhan Yesus. Membangun hubungan sehat, membangun rumah doa, persekutu dengan Tuhan, sumber segala kehidupan, sumber segala-galanya. Amin. Mari terima kasih kepada Tuhan. Kita baca firman Tuhan, selalu baca firman Tuhan. Hidup ada sebuah perjalanan sudah, sampai nanti berakhir di kota suci surga buat selama-lamanya. Amin. Mari kita baca Kejadian 33, 1 pasal 10 dari ayat 1 sampai 20. Indah perjalanan Yakub, begitu indah. Seperti saya sama akan alami apa yang Yakub di dalam Alkitab ada. Begitu perjalanan begitu, dalam nama Yesus saya juga akan mengalami perjumpaan yang indah bersama dengan Yesus. Amin. Yakub pun, ayat yang pertama saya baca, melayangkan padangnya, lalu dilihatnya lah Esau datang dengan iring oleh 400 orang. Maka diserahkannya sebagian dari anak-anak itu kepada Leah, dan sebagian kepada Rahel, serta kedua budak perempuan. Wah, dahsyat saudara. Yakub sudah melihat Esau datang dengan 400. Padahal di pasal 32 waktu mendengar informasi dari hamba yang disuruh datang, para Yakub khawatir, takut saudara. Maka dia berdoa kepada Tuhan, membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Maka diganti sama Tuhan, Yakub jadi Israel. Beda, Israel, El Allah.
umat kesayangan Allah. Berikutnya lihat apa yang terjadi, saudara. Mujizat, saya yakin kalau bersama dengan Tuhan, perkara yang tidak mungkin bisa terjadi, terjadilah. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Maka perlu bersama Yesus. Ini bukti kita baca. Ayat yang kedua, ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lia beserta anaknya di belakang mereka, Rahel beserta Yusuf di belakang. Oh sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka. Ia sujud sampai ke tanah 7 kali. Ia sampai ke dekat kakak. Wah dahsyat, Yakub mengatur barisannya. Dia sayang kepada keluarga, saudara ya. Binatang taruh depan, persembahan kasih taruh di depan. Yakub bersama keluarga di belakang. Bukti rendah hati. Biar aku yang paling belakang. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Wah, ternyata perjumpaan yang begitu indah. Dan Yakub dia sujud ke tanah. Dia rendah hati di hadapan Esau. Membuktikan hidup Yakub menjadi berkat. So, ini penting. Jadi poin di sini saya mengambil maknanya. Mari kita harus menjadi berkat, saudara. Buat siapa? Buat saudara. Buat rumah tangga. Di iman pun kita berada. Esau kaget. Mari kita baca berikutnya. Bukti Yakub ini dia sujud bukan sombong. Sombong Yakub itu bisa aja mentang, aku kasih ini, mau perang. Tidak. Tapi Yakub dengan sikap yang rendah hati. Dia tahu bahwa suatu hari kelak dia begini-begini akan mengalami. Tapi Yakub membalas dengan kasih. Ayat 4, tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia, dipeluk lehernya, diciumnya dia, lalu bertangan sama mereka. Oh dahsyat, saudara. Ini bukti. Kalau hidup bersama dengan Yesus, perkara ajaib terjadi. Dahsyat kalau bersama Tuhan. Maka dalam Ulangan 7:21 dikatakan, jangan gemetar karena mereka akan Allah di tengah-tengah. Allah yang besar dan dahsyat campur tangan. Yakub diganti Israel. Ada penyertaan Tuhan. Ternyata Esau mungkin rencana dia bunuh. Dia ganti dengan rasa cinta kasih. Dipeluk. Nangis. Ini firman Allah. Ini nyata loh saudara. Ini bukan bohong. Ini nyata. Fakta Allah itu sangat terbukti. Kalau saya tidak baca ya. Di dalam Mazmur 22 saudara. Wah dahsyat saudara. Fakta bahwa kalau bersama dengan Tuhan itu pertolongan Tuhan sangat terbukti. Mazmur 46 ayat yang kedua saya mau baca saudara. Maka pentingnya kalau saya bersama Yesus, saya tidak takut dan gentar karena firman Allah ya dan amin. Mazmur 46 ayat 2 dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Yakub mengalami kesesakan saudara. Dia takut, khawatir dibunuh. Mengalami kesesakan, dia nangis, dia stres berat. Tapi untung di tengah stres, dia punya penolong yang sempurna. Itulah Yesus. Dan tanya pernyataan perjumpaan luar biasa. Berikutnya kelima, kemudian Esau melayangkan padangnya, dilihatnya perempuan-perempuan dan anak itu. Lalu ia bertanya, siapa orang-orang beserta engkau ini? Jawab Yakub, anak yang telah dikaruniai Allah. Ini selalu Yakub pakai nama Allah. Hebat ya Yakub itu. Dia punya hubungan akrab. Tidak pernah ngomong yang lain. Selalu dia ngomong Allah. Tempatkan Tuhan. Selalu kita ngomong. Saya juga sama. Dimanapun saya berada selalu ngomong Yesus. Yesus berkati. Saya bisa sehat, bisa melayani pekerjaan Tuhan sampai ini. Semua anugerah Tuhan. Lihat ini. Allah kepada hambamu. Anak yang telah dikaruniai Allah. Tidak dia ngomong, iya nih anakku cukup titik. Tidak. Tapi dia melibatkan nama Tuhan. Terus berikutnya. Sujud mendekatlah budak perempuan itu beserta anaknya. Lalu mereka sujud. Anaknya semua memiliki etika yang baik. Anaknya sujud semua. Hormat. Coba nih jadi Yakub ini berhasil dalam rumah tangganya. Mendekat juga Lea beserta anaknya. Mereka pun sujud. Kemudian mendekat Yusuf beserta Rahel. Dan mereka juga semua sujud. Coba ini menyentuh hati Esau. Semua hormat. Coba kalau kita hormat gak nih? Kita seringkali sombong belajar di sini. Mari kita andalkan Tuhan. Dan belajar kita rendah hati. Si Yakub rendah hati. Ya, dia berbagi kasih. Dia mengutamakan Tuhan. Dan sikapnya rendah hati. Terus berikutnya. Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya untuk mendapat kasih Tuhanku. Coba Yakub ini baik sekali jawabnya. Untuk mendapatkan kasih. Jadi butuh dia kasih. Dia butuh damai. Sama dengan kehidupan kita, mari hidup selama satu kali berbagi kasih. Bukan berantem. Jangan saudara, tapi mari. Ini juga mengubah kehidupan saya. Saya mau seperti Yakub, berbagi kasih. Terus berikutnya, tapi kata Esau, aku punya banyak adikku. Peganglah apa yang ada. Oh, Esau menolak saudara. Tidak usah adikku, aku juga punya banyak. Tapi Yakub jawab apa? Ya, apa? Yakub ayat 10. Tapi kata Yakub, jangan akhirnya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku.
Karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Dan kau berkenan menyebut aku. Coba ini selalu nyebut nama Tuhan. Ini terbukti bahwa Yakub punya hubungan sehat dengan Tuhan. Kalau punya hubungan sehat dengan Tuhan, Tuhan ada campur tangan. Dipegang hidup kita. Maka dalam Mazmur 62:2 dan 3, hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena dia datanglah keselamatanku, aku tidak akan goyah. Ini Yakub nih. Tadi ngomong anak-anak dikaruniakan Allah. Dan ini nyebut nama wajah Allah. Yesus lalu, Tuhan yang diutamakan. Ayat 11. Terimalah kiranya pemberian salamku ini yang telah kubawa kepadamu. Sebab Allah telah memberi karunia kepadaku. Dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu bujuknya Esau sehingga diterima. Coba, kalau pakai nama Allah. Coba nih, selalu pakai nama Tuhan. Dia libatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup Yakub. Maka Yakub diberkati sama Tuhan karena seluruh aspek hidupnya selalu andalkan Tuhan, selalu melibatkan Tuhan, selalu menyebut nama Tuhan, sehingga selalu berhasil, sehingga apa yang ditolak Esau akhirnya diterima karena melibatkan Tuhan. Kalau melibatkan Tuhan, perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena bagi Allah tidak perkara mustahil. Amin. Luar biasa. Kata Esau, baiklah kita berangkat berjalan terus, aku akan menyertai engkau. Tapi Yakub berkata kepadanya, Tuanku maklum bahwa anak ini masih kurang ajar, kurang kuat, dan bahwa beserta aku dan kambing domba, lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Yakub ini menghindar, saudara ya. Jadi kalau sudah penuh dengan cinta kasih, menghindar. Wah, ini hikmah dari Tuhan. Supaya tetap terjalin hubungan kasih, cinta, damai. Memiliki kesan yang begitu indah. Bila kiranya Tuanku berjalan lebih dahulu dari hambamu ini, dan aku mau dengan hati-hati berlangsung maju menurut langkah hewan yang berjalan depanku, dan menurut langkah anak-anak sampai ku tiba pada Tuanku di Seir. Lalu kata Esau, kalau begitu, bila aku tinggalkan padamu berapa orang dari pengiringku. Tapi aku berkata, tidak usah demikian. Biar aku mendapat kasih Tuanku saja. Oh, dahsyat Yakub ini. Sifatnya bagus sekali. Tidak mau merepotkan. Tidak. Dibarengin hambaku ya, diiring. Enggak usah. Tidak usah merepotkan, sudah. Tidak usah merepotkan. Yang penting sudah penyertaan Tuhan. Benar Yakub ini memiliki sifat yang bagus. Ayat 16. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Ayat 17. Tapi Yakub berangkat ke Sukot. Lalu mendirikan rumah. Wah, dahsyat. Rumah-rumah Tuhan. Rumah bangun set. Dan untuk ternaknya dibuat kubu-kubu. Itulah sebabnya tempat itu namanya Sukot. Sampai di Sukot. Ayat 18. Dalam perjalanan dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sihem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur Rukatu sampai dengan selamat. Karena melibatkan Tuhan sampai di tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ayat 19. Kemudian dibelinya dari tanah Aemor, bapa Sihem, sebidang tanah tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ayat 20 yang terakhir. Ia mendirikan mezbah di situ, dan namanya itu Allah Israel, ialah Allah. Amin. Demikian firman Tuhan. 1 pasal penuh kisah perjalanan Yakub yang begitu indah. Pasal 33 Kejadian dari ayat 1 sampai 20 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara bersama saya juga diberkati Tuhan. Ya, Yakub melibatkan Tuhan dari awal sampai terakhir. Yesus dijadikan Alfa dan Omega, awal dan akhir. Maka Yesus menyertai. Karena Yakub di ayat 20, Allah Israel ialah Allah. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita semua diberkati Tuhan. Mari kita sama-sama dapat mengakhiri perjalanan di bulan Desember, memasuki tahun yang baru. Andalkan Tuhan seperti Yakub mengandalkan Tuhan dari awal hingga akhirnya. Ada penyertaan Tuhan, sehingga happy endingnya ada keselamatan. Ini sudah Tuhan selamat. Sampailah Yakub dengan selamat. Karena apa? Bersama dengan Yesus juru selamat kita. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu oh Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi Kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Allah Israel, Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Besok hari Minggu, harinya Tuhan, adalah minggu di mana sebentar minggu depan adalah waktu yang terakhir bulan Desember. Biar detik-detik kita menantikan kedatangan Tuhan dan mengakhiri bulan Desember tahun 2023 melangkah bersama Yesus. Apa yang Yakub alami di dalam Alkitab, Kejadian 33 adalah perjalanan yang begitu indah karena melangkah bersama dengan Yesus. Allah Israel, dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Immanuel, puji Tuhan.